الله أكبر الله أكبر. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Bapak Ibu sekalian, Allah hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajlis ilmu kembali di masjid kita Masjid Andalas ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentu kita bersyukur juga, alhamdulillah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bangun pagi lalu kemudian dia mendapatkan badannya sehat, ada makanan yang bisa dia makan, ada minuman yang bisa dia minum, lalu kemudian masih bisa bernafas atas izin Allah, maka sesungguhnya dia telah memiliki dunia dan seisinya. Inilah tanda dari syukur yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari, Bapak Ibu sekalian, pernah melakukan suatu hal yang luar biasa warak. Di antara waraknya adalah beliau tidak menyimpan makanan untuk hari esok. Jadi makanan yang dia simpan hanyalah untuk yang dia makan hari itu juga. Karena bagi dia besok rezeki saya ada lagi. Dan itulah waraknya Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam sebuah asar diceritakan bahwa beliau layak dakhir ta'ama, beliau tidak menyimpan makanan, tidak ada zaman dulu kulkas. Yang beliau makan untuk hari itu saja, beli untuk hari itu saja, sisanya dia tidak, semuanya diberikan kepada orang lain. Ini warak terhadap dunia ini adalah suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Melihat dunia itu kecil, dengan segala macam kenikmatan yang ada di dalam, dengan segala macam kekayaannya, dunia kecil. Itulah yang kemudian kita sampaikan kepada seluruh calon-calon, wali kota, gubernur, bupati, saya katakan, dikejar dia tetap kecil, dimiliki kecil, asalnya kecil, dan tidak ada dunia itu besar di sisi Allah, tidak ada. Coba lihat hadis Muslim yang lain, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah kalian melihat dunia di sisi Allah kecuali sesuai apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kalian memasukkan jari-jari kalian ke dalam lautan yang luas, lalu kalian mengangkatnya, apa yang menetes dari jari-jari kalian, itulah dunia di sisi Allah. Ini ada hadis yang terpisah, walaupun ini asarnya, hadisnya dhaif, tetapi sebagai ulama membenarkan maknanya. Makna yang tadi hadis Muslim itu jauh lebih benar dibandingkan hadis ini, tapi ini tidak apa-apa, ini permisalan saja. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini walaupun hadisnya dhaif, karena ada seorang perawi di antara para perawi yang ada di dalam yang bermasalah hafalannya. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidaklah dunia ini berharga kecuali seperti sebelah sayapnya nyamuk. Sebelah sayap, Pak. Nabi tidak bilang kedua sayapnya nyamuk. Sebelah sayap, nyamuk punya dua sayap, Pak. Untuk terbang dia harus punya dua sayap, kanan kiri. Kata Nabi SAW, tidaklah dunia ini berharga kecuali harganya tidak lebih mahal dari sebelah sayapnya nyamuk. Ini kan binasa. Nyamuknya saja tidak berharga, Pak. Nyamuknya saja tidak ada harganya. Makanya subhanallah, sederhana sekali hadis Nabi. Kalau ini hadisnya sahih. Kata Nabi SAW, rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba, betapa kecilnya 2 rakaat salat subuh, salat sunnah kita sebelum subuh tadi. Nah itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, yang datang terlambat, karena sudah azan, sudah iqamah, kemudian dia belum sholat sunnah sebelum subuh, maka dibolehkan untuk mengqadha. Diqadha itu sholat sunnah. Kenapa saya suka sholat di Andalas? Karena lama subuhnya, tahu? Lama iqamahnya. Masjid-masjid lain belum bagi bernafas qomat nih. Apalagi kalau kita bawa anak, kita kasih bangun anak dulu, urus dia, pasti lebih butuh waktu dibanding kemudian orang-orang yang bawa badannya saja. 2 rakaat sebelum subuh ini, Bapak Ibu sekalian, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itulah kenapa sholat sunnah sebelum subuh, kalau tidak bisa dilakukan pas sebelumnya, diqadha setelahnya.
Kalau belum sholat sunnah sebelum subuh, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Bapak ikut salam, kemudian Bapak berdiri langsung sholat 2 rakaat, niat mengkodok sholat sunnah sebelum subuh. Dan itu sahih, pernah dilakukan oleh banyak sahabat. Karena subuh itu kadang-kadang kita sudah monitor diri kita, sudah bangun, belum tentu juga bisa. Ada sakit perut, ada buang air, macam-macam. Dan itulah kenapa dianjurkan betul itu namanya sholat sunnah subuh. Namanya sunnah muakkadah, rawatib yang jatuhnya sunnah paling dianjurkan. Bahkan kalau Nabi safar ke Madinah, ke Mekah, ke manapun dalam keadaan safarnya, Nabi selalu tidak meninggalkan sholat sunnah sebelum subuh. Nah, kembali pada dunia tadi. Jadi lihat Bapak Ibu, saya akan bacakan beberapa ayat tentang bagaimana dunia itu begitu kecil, dan dunia itu begitu, sudahlah dia kecil, tidak berharga di sisi Allah. Seandainya kalau bukan karena wasilah dunia kita beramal, maka para sahabat mengatakan tidak perlu saya ke dunia, tidak apa saya ke situ. Tapi ini ladang amal, di situ juga lah ujiannya. Sudahlah dia kecil, menipu lagi. Kata Allah, "Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali tipu daya yang melalaikan. Orang dibuat kecil, singkat, dekat, semua datang dan pergi. Sudahlah seperti itu dunia ini. Sudahlah tidak berlaku lagi apa yang berlaku di masa lalu. Sudahlah terjadi perubahan yang drastis. Itulah dunia, cepat sekali. Berpuasa cepat, menjabat cepat, selesai. Berapa tahun dia jadi gubernur, berapa tahun dia jadi wali kota, habis, hilang. Ada masanya dia tidak punya jabatan, ada masanya selesai, dia rakyat biasa. Dunia datang dan pergi. Malikal mulk tu'il mulka man tasya, tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya Allah, Kau malikal mulk, Kau berikan titipan jabatan, amanah itu pada yang Kau pilih, Kau ambil dari siapa yang Kau pilih. Dan itulah dunia, Bapak Ibu sekalian. Anda bisa lihat, bayangkan baru-baru ini viral, geger ini Pak, di kepolisian. Saya beberapa jenderal saya telepon, saya bilang, gimana ceritanya itu Pak? Saya bilang, kalau bukan hukuman mati rasa-rasanya tidak cocok. Saya bilang, karena akan terjadi seperti itu lagi. Kasat Reskrim yang orang Makassar itu, sayangnya dia non Muslim yang meninggal kasihan. Sayang sekali. Seandainya dia Muslim masih lebih baik. Sayangnya dia non Muslim. Tapi kita tidak bahas non Muslim atau Muslim. Sama lah kasus Sambo dulu. Ini kemanusiaan Pak. Dan orang tidak boleh seperti di pipinya. Mana bisa bayangkan ditembak di pipinya. Yang dada itu gara-gara tambang ilegal. Dan hampir fix 99% itu gara-gara backingan. Dia nge-backing tambang itu dan dia dapat dicek rekeningnya banyak. Dia bilang dia backing tambang Ustaz. Saya bilang fix itu dia bilang iya. Saya bilang Pak, kalau bisa cari hukuman. Saya sampai WA itu anggota Komisi 3. Saya bilang carikan cara itu supaya dihukum mati juga. Supaya tidak gampang orang tembak-tembak apa sekarang Pak. Sambo saja sampai detik ini tidak tahu di mana. Saya bilang tidak ada lagi kayak gitu. Saya bilang negara ini sudah harus tegas. Mudah-mudahan Prabowo mau mengeksekusi itu. Saya bilang tidak boleh. Dia tembak orang di pipinya, bayangkan 2 kali. Nah, tembus sampai di sini. Nah itu terjadi. Nah ini coba lihat dunia ini. Orang kerja saja baik-baik, mati. Siapa yang tahu aja? Makanya kata Allah, ini tentang dunia Pak. Maka yuridul ajilah. Allah katakan ajilah itu sesuatu yang cepat. Dunia itu cepat datangnya, cepat perginya. Hari ini sama-sama saya haji kemarin Ustaz, masih muda. Nah, dia lagi berjaya-jayanya, kalau mati saja. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau Anda sempat mungkin baca berita 4 tahun atau 3 tahun yang lalu, yang Bupati Luwu Timur itu saya kenal baik, Pak Torikus pernah undang saya sama Ustaz Kati. Menang pilkada, menang. Berapa minggu setelahnya meninggal. Bupati Luwu Timur, Sorowako di sana, Torikus namanya. Menang Pak. Makanya wakilnya yang maju, yang gantikan. Jadi bupati waktu itu. Cuma menang saja dunia. Kalau Allah dan takdir hilang juga.
Itulah dunia. Makanya dunia itu Pak, kalau dalam bahasa Arab, dana ya dulu. Dana ya dulu, bahasa Arabnya ini. Dunia. Ya. Apa tidak dana ya dulu dunia Ustaz? Sesuatu yang cepat, sesuatu yang dekat. Dekat tapi cepat pergi. Itu dunia. Sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda bisa bayangkan apa? Betapa ruginya kita kalau sholat kita tinggalkan. Ya. Betapa ruginya kita kalau subuh kita terlambat. Betapa ruginya kita. Nah, dunia ini kecil sekali. Kita tidak mau bangun sholat subuh. Betapa ruginya kita kalau kita tidak paksa diri kita untuk sholat malam. Kita tidak paksa diri kita untuk banyak sedekah. Padahal semua datang dan pergi. Jangan 5 miliar Pak. 500 juta saja di rekening. Saya tanya, kalau besok meninggal dipakai apa? Coba Anda bisa bayangkan itu. Ya. Maka jadilah orang yang punya banyak manfaat ya, dari kehidupan dunia ini. Mengalir manfaat di anak yatim, mengalir manfaat di penghafal Quran, mengalir manfaat di banyak orang. Ya. Kerjakan semua kebaikan yang bisa mendatangkan pahala. Ya. Walaupun kita berkorban dunia di sana. Ya. Banyak hal yang tidak harus, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, untuk secara duniawi. Tapi ada untung secara ukhrawi. Ya. Saya 4 tahun Pak bikin warung kopi di sana. Namanya Mufid Coffee. Sampai detik ini saya tidak pernah ambil untung. Saya bilang kerap. Ya, semua untungnya pakai untuk ruang ngaji, pakai untuk ngaos, ngaji on the street di Boulevard. Jadi kalau Anda ke CFD, lihat di depan Jokolisius ada itu anak-anak mengaji. Itu tim saya semua. Ya. Biaya operasionalnya, bensinnya semua pakai dari uang. Tidak merasa terima Pak. Karena Allah kasih saya rezeki dari yang lain. Kadang-kadang dunia itu harus dikorbankan Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda tidak mau mengorbankan dunia, akhirat tidak akan pernah datang. Karena sebenarnya pilihannya adalah wabtaghi fima ataakallah. Lihat ini ayat dalam surah Al-Qasas. Wabtaghi fima ataakallah. Kata Allah, carilah kebahagiaan dengan mengejar akhirat. Barulah kemudian Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah dalam surah Al-Qasas, kejarlah apa yang Allah berikan kenikmatan itu untuk kampung akhirat. Jadi yang kita kejar ini kampung akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya kata Allah, tapi jangan lupakan kehidupanmu dari dunia. Nah, bekerja saja, tugas itu ikhtiar. Sudah kita bekerja, pasti ada rezeki Pak. Pasti bisa Pak. Makanya rumus hidup bahagia itu 4 saja. Makanan halal, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini kebahagiaan ini. Ya, makanan halal, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Orang kalau masih makan halal, bahagia hidupnya. Tapi kapan dia makan haram, pasti tidak tenang hidupnya. Minum yang haram, minum khamar, mabok, pasti tidak akan pernah bahagia. Jarang Pak Anda menemukan orang mabok bisa full sholatnya 5 waktu. Jarang, cari. Ya. Masih ada teman tak minum, panggilkan Kak. Pertanyaan saya satu, lengkap gak sholat 5 waktu? Pasti tidak. Percaya sama saya. Ya. Entah dia tidak bisa bangun subuh. Ya. Mungkin dia sholat subuh, mungkin dia sholat asar, tapi mungkin dia tidak akan sholat isya, tidak sholat subuh. Semua orang yang kasih masuk yang haram dalam tubuhnya Pak, susah dia lengkap 5 waktunya. Percaya. Boleh diadu, cari di teman tak. Ini saya survei dan saya suruh buktikan. Ya, anak-anak PSM, ada pemain dulu pernah mabuk. Ya. Non Muslim. Saya tanya dia. Ayo pertegas saja. Ferdinand Sinaga. Pernah kenal tuh? Saya duduk sama dia. Mabuk Bang? Mabuk Ustaz. Dia bilang, ada nggak anak-anak Muslim mabuk? Ada Ustaz. Nasihatin tak? Pada nggak bisa sholat itu subuhnya. Bayangin ini orang begini Pak. Tapi dia tahu saya kasih hijrah anak-anak PSM. Dia bilang suruh berubah Ustaz. Iya. Kalau saya mabuk nggak ada aturannya Ustaz. Kalau dia mabuk saya marah. Saya bilang gitu. Dia ngomong sama dia. Di Hotel Century di Jakarta. Saya datangi anak PSM mau lawan Persija waktu itu. Sarapan bareng-bareng di hotel. Sama anak Rashid, Abdul Rahman waktu itu. Dia ngobrol sama Ferdinand. Dia bilang begitu. Mantap itu. Kalau udah mabuk gak ada yang sholat. Wih, mantap ini. Kristen tapi pikirin sholatnya kok. Karena dia merasa jangan generasi muda itu rusak gitu. Dan itulah Pak dunia coba ya. Kalau makanan sudah tidak halal, susah. Kebahagiaan itu 4 Bapak Ibu sekalian. Makanan halal, minuman halal, dimulai dari sini. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makan yang baik-baik, yang halal-halal, yang berkah-berkah.
Maka hidup akan indah. Lengkap sholat itu kapan kita tidak mabuk, kapan kita tidak narkoba. Cari dulu orang narkoba, Pak. Orang yang kena narkoba susah dia sholat 5 waktu full. Percaya sama saya. Kalaupun sholat 5 waktu pasti banyak terlambatnya. Kalaupun banyak terlambatnya pasti banyak lalainya, susah khusyuknya. Percaya sama saya. Selama dia masih pakai narkoba susah. Saya pernah ceramah, Pak, di hutan khusus narkoba di Sidrap. Kapolresnya teman saya waktu itu sebelum COVID. Saya ceramah, Ustaz, ini semua narkoba. Ceramah dulu. Saya ceramah lah di sana. Saya ceramah. Saya bilang, gampang kalau mau berhenti narkoba, saya bilang. 3 saya minta. Ya, boleh. 1, saya katakan, jaga sholat tepat waktu pas azan sholat. Oke Ustaz, siap. 2, saya bilang, setiap kali mau makan sesuatu, mau minum sesuatu, pastikan yang halal. Jangan makan, jangan minum kalau udah halal. Oke Ustaz, bisa. Tapi saya bilang yang ketiga. Yang ketiga, ini yang paling berat saya bilang. Ini tantangan untuk orang yang mau berhenti narkoba, saya bilang. Yang mau sudah kecanduan, mau berhenti narkoba. Saya mohon maaf, saya dekat sekali sama Amar Zoli. Mungkin ada kenal. Suaminya Iris Bella, yang mantan suaminya Iris Bella. Sama-sama saya dulu di Padang ngisi. Dia masih ada nomornya sampai detik ini. Dia dulu satu circle, coba begitu. Pergaulannya terlalu luas. Dan candu, Pak. Sudah pernah tertangkap, keluar tidak betul-betul tobat, masuk lagi. Maka yang ketiga itu paling berat untuk orang narkoba. Langsung dia bilang, itu anak-anak apa Ustaz? Apa Ustaz? Saya bilang, kalau kalian betul-betul mau berhenti narkoba, saya bilang, saya kasih tantangan yang paling berat. Ada pada nomor 3. Dia bilang, apa Ustaz? Tinggalkan, blokir semua orang yang pernah mengajak narkoba. Nggak bisa berhenti kalau lingkungan masih berteman. Saya blokir. Ini yang dianjurkan dalam agama. Pembunuh 100 nyawa itu, Pak, habis dia membunuh dalam hadits Bukhari. Ketika dia sudah membunuh 99, dia datang ke ahli ibadah. Dia bilang, saya mau tobat. Kata dia, tidak ada tobat. Satu saja kau bunuh, sudah dosa besar apa? 99. Marah pembunuh, dia bunuh 100. Yang rahim ini, ahli ibadah. Dia jalan ke penuntut ilmu, ke orang yang punya ilmu. Dia tanyalah kepada alim ini, dia bilang, saya mau tobat. Dia katakan, apa yang bisa menghalangimu dari tobat? Tidak ada, Allah maha menerima tobat. Dan Allah itu kalau sudah menerima tobat, Bapak Ibu sekalian, caranya luar biasa. Ampunannya hebat. Berapa banyak orang dulu penjahat dalam Islam, Pak, kategori sahabat. Abu Bakar heran-heran melihat orang-orang yang datang setelahnya itu dari berbagai orang yang dulu membenci Nabi. Abu Bakar yang lihat betapa dulu bencinya Umar pada Nabi, lalu dia menjadi pengganti Abu Bakar. Abu Bakar yang bersaksi betapa jahatnya Abu Dzar Al-Ghifari dulu, Jundub bin Junadah, pembegal nomor 1 di kota Mekah. Tapi Abu Bakar melihat betapa luar biasanya Allah kalau kasih hidayah sama orang. Berubah orang itu 180 derajat, terserah Allah, caranya Allah. Hindun, Pak, Hindun, wanita yang makan hatinya Hamzah di Uhud. Siapa yang nyangka dia masuk Islam, di akhir hidupnya meninggal dalam keadaan Islam. Hindun itu, orang semua sudah benci namanya Hindun dulu, karena betapa jahatnya dia. Hamzah setelah terbunuh, dia robek badannya, dia ambil hatinya, dia makan di depan orang-orang. Hindun. Betapa luar biasa Allah kalau kasih taubat kepada orang. Allah terima taubatnya, Allah kasih hidayah, luar biasa. Kadang-kadang dia lebih istiqamah dari orang-orang sebelumnya. Betapa banyak orang lebih dulu masuk Islam dari Umar, tapi betapa istiqamahnya Umar dalam Islam. Betapa banyak orang yang lebih dulu masuk Islam dari Umar bin Khattab, Abu Dzar Al-Ghifari. Betapa jahatnya lah dulu dia. Tapi Allah kalau mau kasih terima taubat. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, betapa kemudian Allah Subhanahu wa taala itu sayang sama orang yang mau bertobat. Makanya saya katakan, 4 hari ini untuk mencari kebahagiaan dunia yang kecil, yang singkat, cari dari 4 ini. 1, makan yang baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang kedua, makan dan minum yang baik. Yang kedua, perhatikan, percaya tidak ada kebahagiaan dunia kecuali kembali kepada orang tua, keluarga. Yang paling dahsyat dari dunia ini, bahagianya seseorang itu kalau dia pikirkan ibunya, kalau dia pikirkan ayahnya,
kalau dia pikirkan kedua orang tuanya. Bahagia dunia ada pada orang tua. Hampir semua orang bermasalah pabriknya, bermasalah perusahaannya. Pertanyaan pertama saya, kapan terakhir hubungi ibunya? Kapan terakhir kunjungi mamanya? Ada yang bahkan luar biasa rumahnya kayanya di Jakarta, mamanya di kampung, ya Allah, rumahnya gubuk. Saya bilang gimana bisa bahagia Pak? Gimana bisa sakinah mawaddah warahmah keluarga? Kalau orang yang melahirkan Anda cuekin, jauh dari Anda. Saya Bapak Ibu sekalian, demi Allah, yang membuat saya masih bertahan di Makassar, tawaran luar biasa di Jakarta Pak. Satu kali ceramah di Jakarta, 10 kali ceramah di Makassar. Ini hak kebenaran. Iya, kali 10 gitu. Ya, kali itu. Belum itu kalau perusahaan, kemarin saya ceramah di Minamas. Towernya itu di Plaza Indonesia, lantai 35-36. PT Sawit dari Malaysia. Udah saya ceramah di towernya. Mana saya sempat ceramah pernikahannya waktu ketua MPR. Pokoknya kalau mau hidup nyaman itu gampang sekali, di sana itu terorbit orang. Tapi alhamdulillah saya bolak-balik di Makassar Pak, banyak tonji relasi. Lihat saya tidak bisa tinggalkan mama saya. Masih hidup mama saya, masih hidup bapak saya. Ya kalau saya mau cepat sekali, gampang saya Jakarta saya tinggal Pak. Tidak usah pulang. Ya, mertua masih hidup. Anda masih ada Pak. Tidak bisa Pak. Berkah ini, keberkahan dicari. Ya, pelan-pelan juga. Dekat di rumahnya di sini. Bapak juga jangan menyerang. Tidak ada Pak. Subhanallah. Apalagi adik saya satu di Saudi, yang satu di Jakarta jaga pesantren saya, Fazlul itu adik saya nikah dengan orang Jakarta. Yang Ica adik perempuan saya nikah dengan mahasiswa di Kosim. Saya bertugas untuk khidmat walidain. Tidak bisa kita bahagia Pak kalau jauh dari orang tua, percaya. Masih hidup orang tua tak cek, di mana posisinya. Subhanallah. Pertama kali saya bikin travel, saya bilang ya Allah, yang paling pertama saya ingin hajikan mama saya. 2023 Agustus, saya bikin travel itu sudah setelah selesai musim haji. 2024 kemarin bulan Juli saya bawa mama saya haji Pak. Walaupun jamaah furoda saya waktu itu masih 6. Alhamdulillah semua yang bisa saya berikan. Saya bisa bawa mama saya dengan 6 saja jamaah furoda. Alhamdulillah untuk tahun ini, tahun 2025 nanti sudah 18 jamaah furoda. Bayangkan, travel baru 2 tahun Pak. Izin haji saya masih nebeng ke teman konsorsium. Bayangkan, saya sudah bisa dapat 18. Berkah orang tua Pak. Subhanallah. Namanya birrul walidain itu rasa sekali. Janganlah begitu. Sedaskan birrul walidain. Semua Ustaz Agus Somad, Haji Rohana saya bilang kan. Rata-rata saya lihat orang-orang yang ustaz-ustaz ini, subhanallah orang tuanya masya Allah dijaga betul. Sudah satu dua masjidnya. Saya iri sama beliau itu masalah bangun masjid luar biasa. Kan dalam hadis Nabi SAW kata tidak mengapa iri pada 2 orang. Orang yang Allah titipkan Quran lalu dia baca pagi siang malam Quran itu, dan orang yang Allah titipkan harta lalu dia rajin bersedekah dengan harta itu. Apalagi harta terbaik Pak yang kita sedekahkan, yang kita berikan kepada orang tua kita. 20%. Apa 20%? Ya. Kemudian yang ketiga, ini juga masya Allah, kebahagiaan beliau. Kata Nabi SAW, ad-dunya mata' wa khairul mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini dipenuhi dengan kenikmatan, dan kenikmatan paling indahnya memiliki istri yang solehah. Serta orang tua pasti pasangan hidup Pak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan yang solehah, istri yang solehah, yang menjaga auratnya, menutup auratnya, tidak mengumbar auratnya kepada laki-laki lain. Waliyadzubillah. Itu kenikmatan dunia yang bahagia itu bersama istri dan anak-anak. Makanya doa dalam Al-Furqan, ibadur rahman, Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, karuniakan pada kami, min azwajina, pasangan kami. Kalau ini ibu-ibu berarti untuk bapaknya, untuk suaminya. Min azwajina wa dzurriyyatina, dari pasangan kami dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk hati kami. Lihat Pak,
kisah-kisah Nabi dalam Quran itu, yang bahagia dengan istrinya dan yang tidak bahagia dengan istrinya. Yang bahagia dengan istrinya Ibrahim, contoh. Betapa bahagia dia dengan Sarah. Sarah yang menunjukkan dia Hajar. Ya. Hanya karena ingin keturunan, Pak. Sarah itu sudah akil itu mandul, sudah tua, monopos. Lalu kemudian dia memiliki seorang keluarga. Ya. Masih terhitung keluarga, Hajar itu. Dia yang menunjukkan pada Ibrahim karena betapa qurratu ainnya itu seorang anak, menyejukkan hatinya itu seorang anak. Maka Sarah mengatakan nikahi Hajar. Maka dari Hajar lahir Ismail. Ternyata Allah Maha Adil, Bapak Ibu sekalian. Balik ke Palestina, Allah utus malaikat. Ayat yang tadi saya baca itu tadi. Ya, di rakaat pertama. Wasana abadainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Itu di surah Al-Dzariyat. Di surah itu persis, Pak. Sebelah kanan bawahnya itu hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Telah datangkah kepada kisah nyata seorang Ibrahim yang didatangi tamu malaikat. Untuk apa tamu itu berdatang, Pak? Untuk mengabari Ibrahim. Iya. Bi'ijlin samin, Ibrahim kasih keluar. Iya. Kambing terbaik, makanan terbaik. Qala wa ala ta'kulun, ini Ad-Dzariyat. Apakah kalian tidak makan? Ini makanan terbaik. Iya. Kemudian mereka merasa takut, terdiam. Iya. Maka kemudian Ibrahim mulai merasa khawatir. Tamunya ini bukan sembarang tamu. Iya. Lalu kemudian dia mengatakan, kami datang untuk mengabarimu dengan kabar gembira, bigulamin halim, dengan seorang anak yang cerdas, yang pintar, yang lembut, ya, bernama Ishak. Siapa yang sangka, Bapak Ibu sekalian? Ini satu-satunya dalam Quran. Istrinya Sarah, ya, di belakang itu fasokkat wajah. Ya. Pak Imam boleh bantu cari, ya, dan saya sudah pernah cari. Ya. Tidak ada kata-kata kalimat Quran fasokkat wajah kecuali pada kejadian ini. Ibrahim terima tamu, tamunya malaikat. Ini setelah dia nikahi Hajar. Tamunya malaikat. Tamu malaikat ini tidak mau makan, padahal ditawari makanan yang paling enak. Istrinya nguping di belakang dengar pembicaraan. Kenapa kalian tidak makan? Kenapa kalian tidak mau makan? Ini makanan yang nyaman, makanan yang enak, Pak. Diam. Lalu mereka mengatakan, kami datang diutus untuk mengabari kabar gembira akan lahirnya seorang anak. Maka kemudian di belakang itu fasokkat wajah ini, Pak. Fasokkat wajah itu ditukuk-tukuk pipinya. Ya. Ini bahasa Quran, Pak. Keren sekali ceritanya. Ya, keren banget, Pak. Itu fasokkat wajah. Waqalat hajuzun akim. Ya. Coba cek Ustaz. Ayat berapa itu Ustaz? Fasokkat wajah. Ya. Jadi sebelah kanan paling bawah. Kalau ayatnya saya tidak hafal. Ya. Ustaz Adi itu hebat, Masya Allah. Dia hafal ayatnya. Sokkat wajah. Ya. Dia tekuk-tekuk pipinya, Pak. Ya. Saking dia bingungnya. Ya. Mana mungkin ajuzun akim. Suami saya sudah tua. Saya sudah menopause. Mana mungkin punya anak. Betapa pentingnya punya anak. Istri, anak, semuanya Pak kalau dia ada rumah. Pasangan. Inilah rahmat Allah. Ketika Allah titipkan kita keluarga, jaga baik-baik Bapak Ibu sekalian. Ini akan menjadi suatu hal yang membahagiakan kita di dunia. Kalau tidak ada istri kita, tidak ada pasangan kita, susah, Pak. Makanya kalau ayat berapa Ustaz? Ayat 29. Ayat 29. Coba baca terjemahannya saja. Maka dia memukul wajahnya sendiri dan berkata, seorang perempuan tua yang mandul. Seorang perempuan tua yang mandul. Dia pukul wajahnya sendiri. Ya, mereka bilang, saya ini seorang perempuan tua yang mandul. Ya, banyak. Luar biasa. Dan ada juga Nabi yang Allah tidak titipi anak. Ada juga yang dititipi anak, anaknya nakal. Ada. Nuh, contohnya. Masya Allah, ujiannya luar biasa. Para Nabi diceritakan. Ada juga yang Nabi, anaknya, ya subhanallah, menyakiti anaknya yang lain. Adam, Qabil, Habil, ya. Yusuf, 10 kakaknya lempar dia ke surga. Ya. Kebahagiaan dunia yang ketiga. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian untuk kajian kita pada hari ini. Setelah yang kita urutkan dari kebahagiaan itu, ya. Bagaimana kita bahagia dengan makanan yang halal, minuman yang halal, menjaga makanan kita, bahagia dengan orang tua kita.
Lalu bahagia dengan pasangan dan anak keturunan kita. Maka ada kebahagiaan yang terakhir. Nikmat ini tidak dirasakan kecuali bagi orang-orang yang bisa merasakannya. Khusyuk di dalamnya, menikmati kelezatan ibadah. Orang kalau sudah kecanduan ibadah, inilah candu yang baik. Kata para ulama, tidak ada yang ketagihan dalam sebuah ibadah kecuali Allah telah tanamkan keimanan yang hakiki dalam dirinya. Kalau Anda sudah gelisah belum mengaji, kalau Anda tidak bangun tahajud lalu Anda gelisah, merasa menyesal, maka ada seorang sahabat itu ketika dia tidak bangun tahajud dari pagi sampai malam lagi, dia menangis, menyesali kenapa malam itu dia tidak bangun sholat malam. Lalu dia mengatakan pada dirinya, dosa apa yang saya lakukan sehingga Allah tidak bangunkan saya malam ini? Yang mana bisa beres? Sehari saja dia ketinggalan sholat tahajud, sehari saja dia tidak sholat malam, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian apa yang terjadi? Dia merasa gelisah, tidak nyaman. Inilah kenikmatan dunia yang keempat, menikmati ibadah. Kalau Anda sudah ketagihan sholat berjamaah, Anda akan merasa tidak nyaman sholat di rumah. Pernah nggak waktu kita COVID itu Pak? Anda yang paling luar biasa masalah COVID. Orang masih dilarang ke masjid, dia sudah sholat di masjid. Itu kan sensei. Waktu COVID itu, bahkan Lebaran yang paling pertama mengadakan Lebaran di sini tuh, sana masjid-masjid tidak ada gitu. Nggak ada. Hah? Pemberani seperti itu. Nggak ada tabur. Iya. Menghargai istri tahu. Luar biasa. Coba bisa bayangkan waktu kita di masa COVID itu, pas Ramadan lagi kasihan, tidak nyaman itu taruh di rumah. Ya ilah. Kita yang usah bingung mikir, ya Allah, mau kemana kita ini? Umroh sudah ditutup, mau ke sholat di sana tidak bisa. Seandainya dibuka itu Pak, seandainya Saudi dibuka, saya jual semua apa yang bisa saya jual, untuk berangkat ke sana bisa ke sholat berjamaah kami, bisa ke sholat berjamaah. Tidak nyaman sekali itu sholat di rumah. Bayangkan pergantian. Saya ingat sekali khutbah Idul Fitri waktu itu, saya imam setiap ceramah di rumah. Di rumah, bayangkan itu. Tidak nyamannya itu luar biasa. Iktikaf, tidak bisa dibilang iktikaf kalau di rumah Pak. Karena syarat iktikaf itu masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Saya sampai bilang sama Ustaz Imam Ustaz, saya bilang saya mau pergi iktikaf. Dia bilang di mana ada? Pokoknya saya cari mana masjid yang bisa saya masuki. Dia bilang jangan, nanti aku pulang mau penyakit begini macam-macam ya. Yang kita juga jalan karena waktu itu Ustaz Imam dulu ada gulanya kasih. Jadi kita jalan ke keluarga. Subhanallah. Tidak nyaman sekali. Coba itu Pak, kenikmatan sholat di masjid itu luar biasa. Mahal, pertahankan itu. Walaupun tidak harus kondi, walaupun kita di masjid tidak harus kondi satu tempat di situ terus pindah-pindah sedikit ya. Yang mulia di sini sekali-sekali belakang imam. Tidak tuh jadi bilang. Lebih itu saya rasa kalau baru masuk langsung ambil posisi. Yang mulia, tidak boleh nonton cara kecanduan untuk ibadah. Kamu ini, saya tak pernah jalan sama-sama. Masuk langsung belok kanan, saya bilang, sini dulu masih kosong. Itu soft yang paling utama di belakang imam. Dia tidak bisa nonton akabrik, selalu itu bisa. Itu artinya di luar kita akan. Maksudku saya, jantung bisa di sini kadang-kadang ya kuliah, sini atau di situ sekali-sekali silaturahim di sana. Tidak lebay begitu tonji caranya. Subhanallah. Ya, yang mulia ya di sini ya. Apa hadisnya saya? Paling pertama utama belakang imam. Tidak bisa kanannya, baru kirinya. Itu rumusnya. Sini sekali-sekali. Besok di sini nak? Subuh, insyaallah. Nah, sini belakang depan mimbar Pak. Ya, intinya apa ibadah yang kita ketagihan? Buatlah katanya. Karena Pak ingat itu surga 8. Kata Nabi orang akan masuk dengan ibadah andalannya. Harus itu ibadah andalan. Babul jihad. Satu pintu namanya pintu jihad. Tidak ada yang masuk kecuali orang yang rajin, orang yang mati dalam keadaan syahid. Susah ini. Babul Quran, orang yang khusus untuk penghafal Quran. Babul Rayyan, ada khusus untuk orang yang ahli puasa. Ada khusus untuk orang yang bakti sama orang tuanya. Ada khusus untuk orang yang ahli sedekah. Bapak Ibu sekalian.
Cari andalan tak? Ya. Di mana? Ada orang yang mungkin tidak jago-jago sekali sedekah Pak, tapi luar biasa sholatnya. Ada orang yang pintunya khusus untuk orang ahli sholat. Ya. Tidak pernah putus tahajudnya, duhanya, jadi itu. Atau jadi orang yang Senin Kamis tak jalan, Ayyamul Bid tak jalan, Daud tak jalan. Wah itu hebat. Royan namanya. Ya. Kalau saya mengalami itu, saya masalah puasa. Ya. Karena sudah berapa kali saya coba puasa sunnah, Bapak Ibu sekalian, selalu batal karena berhalangan dengan orang yang menjamu kita. Ya. Dan benar, mohon maaf, kata Nabi SAW, membahagiakan hati saudara lebih baik daripada beriktikaf beriktikaf 1 bulan di masjidku ini, kata Nabi. Baik. Dan kita puasa. Dia datang nih ceramah, dia siapkan makanan, baru kita bilang puasa. Baik, lihat sekali buka itu orang semua. Subhanallah. Dan tidak, ya Ustaz sudah disiapkan Ustaz puasa sunnah di batalkan ya Ustaz, untuk masih pagi. Wah banyak kejadian. Ya mungkin yang bisa saya rutinkan Ayyamul Bid, atau paling tidak 3 hari dalam 1 bulan. Senin 1 kali, Kamis 1 kali, Senin 1 kali. Tapi ada orang yang jago sekali puasa, Masya Allah. Ada sepupu saya Pak, puasa Daud. Sudah 6 tahun puasa Daud ya. 6 tahun puasa Daud. Luar biasa. Dan putus. Cari andalan tak? Ada yang tiap subuh dia tidak pernah, kecuali setiap sholat subuh, setelah sholat subuh dia sedekah rutin, tidak pernah putus. Ada aplikasi sekarang namanya amalsoleh.com yang buat orang Bandung. Saya kemarin sama umroh. Dia bilang, Ustaz, kami buat program, masuk di aplikasi ini, kita konekkan dia ke rekeningnya. Dia bisa bilang 20.000 setiap setelah azan subuh, setiap setelah sholat subuh, maka langsung terpotong otomatis 20.000 dari rekening. Jadi orang ingat tidak ingat, dan itu sudah jadi program, langsung dia salurkan. Maksudnya betul Pak, betul. Jadi 20.000 itu tiap pagi dia langsung kasih makan orang dia langsung. Jadi sudah ada orang-orang yang mau bersedekah. Ada juga yang saya kritisi itu Pak, orang kumpul sedekah subuh, tapi dia bagi 2 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, atau dia bagi untuk proyek. Nah orang sedekah subuh itu sebenarnya kenapa manfaatnya didoakan malaikat? Ini hadis Bukhari. Ya kita tutup dengan ini. Salah satunya Pak, karena dia langsung keluarkan, langsung dipakai oleh orang yang menerima. Itu sebenarnya manfaat subuh. Maka saya bilang, kalau ada orang yang pakai transfer rekening dan seterusnya, khawatirnya dia tidak langsung salurkan. Maka jauh lebih baik setelah sholat subuh ini ketemu tukang sapu kasih, atau langsung transfer ke siapa? Begitu. Orang yang mungkin kita kenal dan dia orang susah, pegawai kita, pembantu kita, ya. Atau anak langsung transfer habis sholat subuh. Ya. Dan itu terbatas waktunya Pak. Ada yang mengatakan sampai syuruk, ada yang mengatakan sampai waktu pagi. Ya. Terus sedekah setelah sholat subuh. Yang penting cari amalan andalan yang Anda nikmati betul supaya Anda bisa bahagia di dunia ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Sama dengan orang yang bersedekah rokok. Bersedekah apa? Barongko. Mana barongko nih? Dari kemarin mana janji kan tahu? Mana nih? Barongko dulu yang mulia ya. Saya kira itu jazakumullah khair, sehat-sehat ya semua. Masa tenang ya, pilkada masa tenang. Jangan gara-gara beda pilihan lalu kemudian kita saling bermusuhan, nauzubillah ya. Pilihan boleh berbeda ya, tapi insyaallah ya persaudaraan ukhuwah kita tetap bisa kita jalin baik-baik insyaallah. Demikian, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.